إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, sidang Jumat a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan terus menambahkan kepada kita petunjuk-petunjuknya, di antaranya keistiqomahan berada di atas jalannya sampai akhir hayat kita. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kali ini adalah memahami arti la ilaha illallah. Apa arti dari la ilaha illallah? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kalimat ini ringkas, namun menjadi titik sengketa antara umat Islam dengan umat musyrikin, antara umat Islam dengan kaum musyrikin. Kalimat yang menjadi pemisah antara Islam dan kesyirikan. Kalimat yang hanya terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan ha, namun mengubah suasana dunia. Sebelum mengkaji tinjauan makna kalimat ini, mari kita hendaknya di sini kita fahami bahwasanya orang musyrikin yang dulu menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya faham akan makna kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, beliau mengajak masyarakat Quraisy dan sekitarnya untuk mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam riwayat yang tidak ada cacatnya, di mana mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati atau mendatangi orang-orang Quraisy di tempat berkumpulnya mereka di suk yang dikenal dengan suk Ukaz. Di sana beliau mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai seluruh manusia, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian termasuk dari orang-orang yang sukses. Niscaya kalian akan mendapatkan keuntungan atau kesuksesan. Kita bisa perhatikan dari literatur sirah nabawiyah
Bagaimana respon masyarakat terhadap ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam? Mereka rela berpisah dengan keluarganya, anaknya, istrinya demi memusuhi kalimat ini. Mereka rela keluar tenaga demi menghalau tersebarnya kalimat ini. Bahkan mereka siap untuk berkorban nyawa demi melawan kalimat tauhid ini. Kita tahu sebelumnya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dikenal sangat baik. Baik sebelum jadi nabi atau setelah menjadi nabi. Apalagi setelah menjadi nabi. Namun mengapa ajakan beliau ditentang habis-habisan oleh mereka? Padahal harta mereka titipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkenal beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kejujuran, keamanahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya bagi mereka untuk hanya mengucapkan suatu kalimat yang hanya berasal dari 3 huruf. Alif, lam dan ha, la ilaha illallah. Kata-kata yang semuanya berasal dari 3 huruf saja. Sangat mudah mengucapkannya. Apa susahnya? Namun mereka lebih memilih pertumpahan darah daripada harus mengucapkan kalimat tauhid itu. Dengan kompak mereka menuduh ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajakan yang aneh. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah ia ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu hanya satu saja? Sungguh ini adalah sesuatu yang aneh, kata mereka. Demikian perkataan mereka yang Allah abadikan dalam surah Shad ayat 5. Ini semua menunjukkan bahwa orang musyrik Quraisy faham akan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka juga faham akan konsekuensi ketika orang mengucapkan kalimat ini. Mereka sadar kalimat ini sangat bertentangan dengan keyakinan mereka. Karena itulah keyakinan mereka menjadi indikator untuk memahami makna kalimat tauhid ini. Perlu kita ketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang musyrik Mekah beriman akan keberadaan Allah. Jangan dikira ketika mereka mensekutukan Allah, dikira mereka tidak kenal Allah. Mereka sangat mengenal Allah. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang musyrik Mekah, mereka mengenal Allah, mereka mengimani keberadaan Allah, bahkan mereka juga mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Secara sederhana saja, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama beliau siapa? Abdullah, hamba Allah. Dari mana diketahui adanya Allah? Ada zat yang disembah yang namanya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW belum diutus. Ini menunjukkan bahwasanya orang Quraisy dahulu sudah mengenal Allah. Allah di dalam Al-Quran Allah menceritakan akidah dan keyakinan mereka tentang Allah. Allah katakan, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberikan kalian karunia dari langit dan di bumi? Apakah dia yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang menghidupkan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang mengatur segala perkara? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka katakan, apakah kalian tidak bertakwa juga kalau sudah tahu bahwasanya yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surah Al-Mu'minun secara berturut-turut Allah mengatakan, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah faqul afala tadhakkarun.
Katakanlah kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Allah kembali mengatakan, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim fasayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang empunya langit dan langit yang 7 serta yang mempunyai arasy yang besar. Mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu masih juga tidak bertakwa kepada Allah? Allah kembali setelah itu mengatakan, Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Maka kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyebutkan bahwa mereka mendekatkan diri kepada sesembahan itu. Jadi ada sesembahan selain Allah yang mereka dekatkan diri mereka kepadanya agar doa dan keinginan mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dalam surah Az-Zumar ayat 3. Artinya orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali atau sasaran pemujaan, mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada mereka selain agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah lebih dekat lagi. Ingat, dulu orang mensekutukan Allah dengan selainnya demi dekat dengan Allah. Jadi tujuannya masih pengen Allah. Sekarang orang mendekatkan diri kepada selain Allah, memuja selain Allah demi kepentingan pribadinya, untuk makannya, untuk kesenangan hidupnya. Jadi kesyirikan orang dulu tetap dihukumi syirik oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika dia meminta kepada selain Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Karena doa hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih banyak dalil yang menyebutkan atau yang menjelaskan akan keyakinan mereka akan keberadaan Allah, tapi ingat, ternyata mereka mengarahkan sasaran ibadah mereka kepada Allah dan juga kepada selain Allah tabaraka wa taala. Berarti mereka mensekutukan Allah di dalam sasaran ibadah mereka. Di sini kita ketahui bahwasanya orang musyrik dahulu meyakini Allah itu ada. Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta beserta isinya, dan mereka memberikan pemujaan kepada selain Allah agar yang dipuja itu mengantarkan doa mereka kepada Allah. Di sini kita pahami makna la ilaha illallah yang salah. Dengan modal pemahaman di atas, sejarah historis yang kita dengar tadi, kita bisa mengoreksi kesalahan yang diyakini sebagian masyarakat terkait makna kalimat la ilaha illallah. Banyak kita dengar mereka memaknai kalimat ini, la ilaha illallah, artinya tidak ada yang berkuasa selain Allah. Ada juga yang memaknai tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Ada juga ketika ditanya dia apa arti la ilaha illallah, artinya katanya tidak ada penguasa abadi selain Allah. Kita semua sepakat kalimat-kalimat ini semuanya benar. Namun ketika kalimat ini diyakini sebagai makna la ilaha illallah, jelas ini kesalahan, karena tentunya ini bertentangan dengan penyebab kenapa orang-orang musyrik dahulu menolak kalimat la ilaha illallah. Jika makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berkuasa selain Allah, atau
tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, atau tidak ada penguasa abadi selain Allah, maka kita bisa pastikan orang musyrik Quraisy dahulu akan setuju dengan ajakan Nabi Muhammad SAW, karena ini sesuai dengan apa yang diyakini masyarakat jahiliyah. Mereka yakin memang yang mengatur alam semesta Allah. Untuk mengajak mereka agar mengakui tiada penguasa abadi selain Allah, tiada pengatur alam semesta selain Allah, tidak perlu sampai harus terjadi pertumpahan darah. Karena ini artinya, berarti konsekuensinya, kalau ini artinya dakwahnya nabi-nabi terdahulu adalah dakwah yang hampa, sia-sia, tidak ada gunanya. Toh mereka mendakwahkan sesuatu yang memang sudah ada, tidak perlu diperbaiki lagi. Dan berarti ada unsur kezaliman. Nabi menghalalkan darah dalam peperangan ketika melawan orang-orang musyrik. Ternyata itu adalah perbuat kezaliman, karena yang mereka fahami dari Allah tidak salah. Kalau seandainya itu arti la ilaha illallah. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari kesalahan memahami la ilaha illallah bagaimana? Ketika kesalahan ini hanya berada dalam tataran wacana, mungkin masalahnya lebih ringan. Tapi yang menyedihkan, banyak pelaku kemusyrikan di zaman sekarang ini, mereka membenarkan perbuatannya gara-gara didasari pemahaman mereka terhadap la ilaha illallah. Kita dapati pemuja kubur, pelaku perdukunan dan klinik, sampai pecandu kejawen, mereka tetap kokoh mempertahankan untuk menolak, untuk disebut melakukan kesyirikan. Saya tidak syirik, wong saya masih yakin yang mengatur alam semesta ini Allah, yang berkuasa Allah. Kenapa saya dikatakan syirik? Ini karena disebabkan mereka salah di dalam memahami la ilaha illallah. Mari kita buktikan ini dengan mewawancarai para pemuja kubur, pasien dukun, bahkan dukunnya sendiri, para pemuja kuburan, termasuk mereka yang menjalani lelakon untuk mendapatkan ajian kesaktian-kesaktian, ilmu kanuragan dan sebagainya, atau ilmu pengasihan, ilmu untuk mencari kekayaan dengan cara klinik, cara minta kepada jin umpamanya. Kita dapati KTP-nya apa? Agamanya Muslim, agamanya Islam, dan mereka menganggap dirinya masih Muslim selama mereka masih mengakui Allah itu ada dan masih mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, andai mereka berada di zaman Nabi Muhammad SAW, mungkin semua sahabat akan menyebut mereka itu semuanya munafik. Kenapa? Karena beda yang diucap dengan apa yang diperbuat. Mengaku muslim tapi perbuatannya tidak berbeda dengan orang musyrik. Lantas bagaimana makna la ilaha illallah yang benar? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas makna la ilaha illallah yang benar pada khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa nafa'akum bima fi hadhihi al-khutbati min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Saudara sekalian dirahmati Allah, kalau kita melihat realita yang tadi kita singgung pada khutbah pertama, semata mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengamalkan konsekuensinya tidak memberikan pengaruh apapun kepada yang mengucapkannya. Karena kalimat tauhid tidak hanya untuk diucapkan, namun harus diamalkan. Orang yang mendapatkan jaminan sorga dengan la ilaha illallah adalah mereka yang memahami makna dan konsekuensinya serta menerapkannya dalam hidupnya. Sebagaimana Uthman bin Affan mengatakan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui
bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Mari kita pahami arti la ilaha illallah. Tadi kita sudah singgung bahwasanya la ilaha illallah hanya berasal dari 3 huruf. Dan di sana ada la pertama. Kata pertama la artinya tidak. Ini adalah kata peniadaan dari setiap jenisnya. Artinya tidak ada dari sejenisnya ilah. Artinya dari ilah apapun, sesembahan apapun, baik itu manusia, jin, atau malaikat, atau tumbuhan, atau batu, tidak ada ilah. La, tidak ada. Ilah artinya adalah al-mustahiqqu lil ibadah. Kalau kita dapati di dalam Al-Quran, ilah memiliki 2 makna. Sebagian ayat bermakna al-mustahiqqu lil ibadah, artinya sesembahan yang berhak diibadahi. Untuk kalimat la ilaha illallah, ilah di dalam kalimat la ilaha illallah berarti sesembahan yang berhak diibadahi, bukan hanya sekedar sesembahan. La ilaha artinya la mustahiqqa lil ibadah. Illa, ini adalah kata pengecualian. Kalau la tadi penafian, peniadaan, jenisnya untuk kata yang disebut setelahnya ilah, artinya tidak ada sesembahan. Artinya tidak ada zat yang berhak disembah apapun. Kemudian datanglah berikutnya kata illa, kecuali. Kata illa ini adalah kata yang berarti pengecuali, berarti kecuali. Artinya dia mengecualikan kata yang setelahnya. Ini keluar dari keumuman yang ditiadakan pada kata yang sebelumnya. Berarti yang berhak diibadahi hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah arti dari la ilaha illallah. Artinya tidak ada la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi, maujudun. Di sini ada kata berita yang tertutupi, artinya ada. Dalam bahasa Arab tentunya didahulukan sesuatu yang dikatakan ada tadi, ya, sifatnya. La ilaha, tidak ada zat yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita lihat di sini, berarti la ilaha illallah memiliki 2 rukun. Rukun pertama adalah nafyu. An-nafi artinya meniadakan keberhakan sesembahan apapun selain Allah, dan ini terdapat pada kata la ilaha. Ini saja tidak cukup. Kalau hanya ini, maka banyak orang ateis meyakini tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan bahkan menurut mereka. Tapi ada bagian yang kedua, illallah. Ditetapkan satu-satunya sesembahan. Ini penetapan. Ini rukun yang kedua, al-itsbat namanya. Al-itsbat itu menetapkan adanya sesembahan yang berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini jelaslah bagi kita sangat salah apabila la ilallah diartikan tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang penguasa abadi kecuali Allah. Tidak benar. Kalau ini artinya, maka konsekuensinya berarti dulu orang-orang musyrik terdahulu mereka tidak mensekutukan Allah. Buktinya mereka mengimani artinya la ilaha illallah. Kemudian mungkin di antara yang lumrah di tengah kita, la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Betul? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan kalau diartikan sesembahan, taruhlah Tuhan artinya sesembahan. Berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah, artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Sekarang kata ini mirip dengan suatu kata. Contohnya dikatakan tidak ada roti kecuali manis. Apa artinya? Berarti semua roti manis.
Begitu pula ketika dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua yang dianggap Tuhan, semua yang diibadahi, yang dialamatkan kepadanya ibadah oleh siapapun, berarti dia Tuhan, berarti dia Allah. Ini konsekuensinya luar biasa. Kalau ada orang umpamanya menyembah tiang, dibilang nyembah Allah juga. Ketika dia menyembah hewan, menyembah Allah, jangan disalahin. Ketika ada yang menyembah umpamanya tiang jemuran umpamanya, maka dikatakan dia nyembah Allah juga. Kan artinya apa tadi? Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali itulah Allah. Kan begitu artinya. Ini tidak menafikan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah tidak benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih daripada itu konsekuensinya, yang lebih daripada wahdatul wujud adalah wahdatul adyan. Katanya konsekuensinya lagi, kalau seandainya ini juga Tuhan, ini juga Tuhan, berarti tidak boleh kita menyalahkan orang, tidak boleh kita memvonis orang ini musyrik. Subhanallah, akhirnya kita menentang bagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan bagaimana yang terdapat di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini jelaslah bagi kita arti dari la ilaha illallah, kalimatut tauhid yang menyelamatkan kita semua dari azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertauhid kepadanya setelah memahami dan mengamalkan konsekuensinya, menerapkannya dalam kehidupannya. Artinya adalah tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya hanya meyakini, memahami saja tidak cukup. Seseorang juga harus mengamalkan arti la ilaha illallah agar dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insyaallah nanti malam kita akan membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa nafa'akum bima fi hadhihi al-khutbati min al-ayati wadh-dhikril hakim wa qulu ma tasma'un. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzu bika wa nastaghfiruka min an nusyrika bika wa nahnu la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.